Halo sob, jumpa lagi bareng gua. Kali ini gua mau berbagi pengalaman mengenai pendakian Gunung Rinjani yang ada di Lombok. Mendaki lewat jalur Pelawangan Sembalun. Karena gua penasaran dengan yang namanya 7 Bukit Penyesalan dan 3 Bukit Penyiksaan. Untuk mendaki Gunung Rinjani sendiri itu ada 3 jalur. Pertama dari Pelawangan Sembalun, kedua dari Pelawangan Senaru, kemudian ketiga itu dari jalur Torean. Nah kali ini gua lewat Sembalun naiknya, kemudian rencananya nanti turun di Pelawangan Senaru. Nah Gunung Rinjani ini terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gua saranin sih kalau mau mendaki Gunung Rinjani, pertama lo harus sewa jasa porter biar lo cukup bawa air mineral. Nah, biar barang bawaan lo dibawain sama porter. Harga tarif untuk satu orang porter itu biayanya adalah 750.000 untuk 2 hari 1 malam. Nah si porter ini bisa bawa barang sekitar 30-40 kilo itu. Terus enaknya lagi porter ini mereka mendirikan tenda, membongkar tenda, memasak untuk kita. Jadi kita cukup fokus menikmati indahnya pemandangan di Rinjani dan menikmati 7 bukit penyiksaan. Yang gua salut dari para porter di Rinjani itu mereka karena saking seringnya naik Rinjani menemani para turis, hebatnya tuh mereka cuma pakai sendal, tapi mereka itu jalannya tuh seperti kancil, kenceng, bawa barang banyak, kenceng pula. Nah kayak gini nih dia bawa barangnya tuh. Sakti dah, pokoknya tiada banding, tiada tanding. Selama ini gua mendaki gunung, terus beberapa kali pakai porter juga, cuma belum ada yang ngalahin servis dari para porter yang ada di Rinjani. Nah pada video ini gua cuma nampilin slide-slide foto karena saat gua melakukan pendakian gua nggak kepikiran nih buat bikin konten di YouTube kayak sekarang. Nah sekarang baru kepikiran buat bikin konten di YouTube, namun video nggak ada itu. Jadi gua bikin aja nih slide-slide foto, daripada gua simpen di harddisk, mending gua bikin slide video dan gua bagiin betapa indahnya Rinjani hanya lewat foto. Kalau menurut gue pribadi, karena gue sebelum berangkat ke Rinjani itu sangat sering lihat-lihat foto yang ada di Google atau di YouTube, menurut gue indah itu. Tapi saat gue datang ke sana, malah jauh lebih indah dari foto gitu. Beneran gue nyesel banget ke Rinjani. Nyesel kenapa nggak dari dulu gue ke Rinjani. Nah, kalau lewat Pelawangan Sembalun, setelah melewati 7 bukit penyiksaan, 3 bukit penyesalan, nanti kita akan ngecamp di Pelawangan Sembalun. Jadi dari Pelawangan Sembalun itu kurang lebih masih ada sekitar 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut lagi kita harus mendaki. Nah, dari sini kita bisa melihat juga pemandangan yang sangat indah, yaitu Segara Anak gitu. Nah, saat gua mendaki di Gunung Rinjani ini, gua pertama itu camping pertama itu malam pertama di pos 3, kemudian lanjut keesokan harinya baru ngecamp di Pelawangan Sembalun. Setelah pagi mendaki ke puncak, kemudian turun, siangnya baru turun ke Segara Anak. Nah di Segara Anak ini tuh kalau menurut gua ya kayak apa ya, semacam
surganya di dalam surga itu. Gunung Rinjaninya udah surga banget itu. Masuk ke Segara Anaknya juga surga banget. Nah, yang hal menarik buat gua saat naik ke Rinjani itu maju 3 langkah, mundur 1 langkah karena sisa pendakiannya itu tuh berupa pasir gerak gitu. Jadi gua saranin lo harus pakai getter biar si batu sama pasirnya tuh gak masuk ke kaki gitu. Lama pendakian dari Pelawangan Sembalun ke puncak itu kata orang dulu itu sekitar 3-4 jam. Cuman pas gua itu naik start itu pukul 3. Pukul setengah 3 gua sekitar pukul 5 gua udah sampai puncak. Dan gua ke puncak itu jalan sendiri karena teman-teman gua itu mereka masih santai di belakang menikmati perjalanannya dan mungkin juga kelelahan. Nah, dan gue disuruh kalau mau jalan-jalan sendiri karena gue pengen banget ngelihat sunrise-nya di Rinjani. Jadi setelah mereka ngizinin gue jalan duluan. Itu benar-benar gue sendiri jalan tuh di puncak tuh, dan baru sadar setelah siang pas turun ternyata kiri kanan itu jurang gitu. Untung pas malam gue berangkat itu gue jalan cuma nunduk pakai senter, gak terlalu banyak lihat ke depan ataupun ke belakang karena serem juga coy malam-malam di gunung jalan sendirian gitu ya. Walaupun gak sendiri-sendiri amat, cuman jarak antara gua dengan pendaki yang lain yang bukan tim gua itu jaraknya berjauhan gitu, dan mereka pun sama kondisinya kayak gua itu, kayak jalan sendiri-sendiri gitu. Setelah berjalan gua nunduk, gua nggak kerasa tuh kok udah datar gitu. Ternyata gua udah sampai di puncak Rinjani yang ketinggiannya 3.726 meter di atas permukaan laut. Rinjani ini juga merupakan gunung paling tinggi yang ada di daerah Nusa Tenggara dan merupakan 1 dari 7 puncak gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Tepatnya berada di urutan ketiga setelah Kartens Piramid di Papua, Kerinci di Sumatera, dan baru Rinjani. Nah, Gunung Rinjani ini sendiri juga merupakan gunung berapi aktif dan merupakan gunung berapi aktif urutan kedua setelah Rinjani. Jadi bener-bener paket komplit lah kalau menurut gue naik Rinjani itu. View-nya dapat, siksaannya itu nggak kurang lah, banyak banget siksaannya. Di 7 bukit penyesalan, di bukit penyiksaan, nanti turun ke Segara Anak, naik dari Segara Anak menuju Pelawangan Senaru, nanti turun sampai di pos tuh benar-benar komplit. Sapana dapat, danau dapat, hutan dapat, karena nanti kalau turun dari Pelawangan Senaru itu treknya tuh benar-benar hutan alami gitu. Jadi ya benar-benar komplit dah. Dan selama gua mendaki Gunung Rinjani adalah salah satu gunung yang menurut gua paling indah yang ada di Indonesia. Nah, untuk Segara Anak nanti gua bahas di konten selanjutnya terpisah karena banyak keseruan yang dan pengalaman yang menurut gua luar biasa banget di Segara Anak ini. Oke, guys, thank you banget buat waktunya udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you. Thanks for watching.